Dulu saat saya belum bisa menemukan cara untuk memaafkan dan menerima keadaan saya yang sebenarnya, saya menghujat Tuhan. Ada perasaan bersalah pada diri mereka, juga ada perasaan bersalah. Tapi apa sih yang bisa dilakukan mereka gitu? Karena istilahnya memang sudah kejadian, ya udah gitu. Yang penting mereka juga terus terang, saya juga kesian sama mereka bahwa mereka juga sempat kebingungan pas saya mengutarakan rasa marah saya, sempat rasa benci gitu, menyalahkan mereka. Mereka juga bingung dengan perlakuan saya. Pekerjaan orang tua saya sebagai diplomat mengharuskan mereka untuk selalu berjauhan dengan anak-anaknya. Mereka harus siap sewaktu-waktu kehadiran mereka dibutuhkan di belahan dunia lain. Pekerjaan membuat mereka terpaksa mengorbankan waktu mereka dengan anak-anaknya. Saya juga harus fair ya. Pekerjaan saya waktu itu tidak memungkinkan untuk selalu tiap hari keluar. Jadi saya juga harus introspeksi. Ya memang banyak introspeksi sama saya terutama. Dulu saya dendam sekali dengan orang tua saya. Karena sampai saat orang tua saya sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya, saya tidak juga menemukan cara berdamai dengan mereka. Walaupun mereka sudah istilahnya minta maaf, saya pun minta maaf ya. Tapi maaf tuh kadang hanya terucap lewat mulut ya. Di dalam diri kita sendiri, terutama waktu dalam diri saya sendiri, rasa maaf itu belum ada. Tapi pas mereka minta maaf, saya ada rasa marah gitu. Nggak cukup minta maaf itu gitu. Dalam hati itu sampai ada teriakan seperti itu. Ternyata intinya itu saya memang tidak mengerti cara minta maaf itu bagaimana, cara menerima keadaan itu bagaimana. Psikolog dan psikiater hanya bisa menasehati saya untuk selalu bisa memaafkan dan menerima keadaan. Tapi mereka tidak pernah memberitahu saya bagaimana caranya. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah buku yang mengajarkan cara untuk memaafkan. Di situ ditulis tentang cara memaafkan yang selama ini saya cari-cari gitu. Jadi di buku-buku lain tentang forgiveness gitu, tentang pemaafan tuh saya udah baca berkali-kali tapi nggak nyantol gitu, nggak. Saya juga menjalani latihan-latihan lain yang bisa membuat saya lebih tenang. Ada perasaan suatu keindahan yang saya rasakan, yang sudah lama sekali sudah saya lupakan gitu. Wah, ternyata rasa tenang tuh seperti ini. Saya banyak belajar dari guru saya. Dialah orang yang berhasil membimbing saya untuk semakin memahami makna hidup dan kehidupan. Kalau saya melihat, ya dibilang parah dalam pengertian dia bukan parah seperti orang yang fisiknya cacat. Kalau orang fisiknya cacat atau seseorang kena flu saja, kita bisa tahu dia sakit, dia kena flu. Tapi ketika orang menyembunyikan luka dalam hatinya dan dia memasang kedok, nah itu bisa seumur hidup, bisa sampai liang kubur dia membawa duka itu tanpa dia menyelesaikan persoalan. Dulu saat saya belum bisa menemukan cara untuk memaafkan dan menerima keadaan saya yang sebenarnya, saya menghujat Tuhan. Saya marah kepada Tuhan dan meragukan agama saya. Mengapa cobaan ini harus datang pada saya? Namun berkat pemahaman-pemahaman baru yang saya dapatkan, akhirnya membuat saya kembali menemukan arti agama sesungguhnya. Saya mulai bisa menjalankan perintah-perintah agama saya dengan sepenuh hati. Yang namanya dulu sholat tuh sebagai kewajiban ya, terus sekarang tuh saya bisa merasakan yang benar-benar kenikmatan yang amat sangat. Jadi ketika saya kembali mengerti artinya Tuhan itu adalah cinta, kasih, saya kembali ke sholat ya. Dan sholat itu yang namanya nikmat yang amat sangat nggak bisa saya jelaskan. Ada perasaan lega saat akhirnya saya merasa ibadah saya itu adalah salah satu bentuk dialog saya dengan Tuhan untuk
menceritakan semua permasalahan saya yang selama ini tidak bisa terselesaikan. Jadi ketika saya sujud, saya menyerahkan, ya Tuhan, saya tidak bisa memberikan apa-apa padamu, tapi yang saya punya adalah kemarahan, yang punya adalah kesedihan, yang punya adalah ego, keangkuhan. Itu yang saya persembahkan kepada dia. Karena dia ada maha pendaur ulang, mengerti. Jadi itu sekarang ibadah saya seperti itu. Butuh keberanian dan tekad yang kuat untuk saya bisa keluar dari permasalahan yang pelik ini.